sehat walafiat. Ya, hari ini bertemu lagi dengan saya Budi Prasetyo, masih di budidaya cacing sutra tanpa lumpur, teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa yang sedikit dibahas di video sebelumnya, yaitu untuk berhasil budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini kita juga selain biaya produksi, yang kedua kita juga butuh melakukan perawatan harian, teman-teman. Nah, waktu yang dibutuhkan di video sebelumnya sudah saya sebutkan hanya 1 jam setiap harinya. Nah, apa saja dalam 1 jam ini yang kita harus lakukan di rumah cacing dalam perawatan budidaya cacing sutra tanpa lumpur sebanyak 184 nampan ini, teman-teman. Ya, tonton sampai habis video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, maupun komen ya, teman-teman. Dan sekali lagi semoga bermanfaat. Ya, teman-teman. Jadi dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini pasti tidak lepas dari satu kegiatan perawatan rutin setiap harinya. Kita hanya butuh waktu kurang lebih 1 jam. Ya, kadang-kadang kurang dari 1 jam memang, kadang juga lebih dari 1 jam dalam melakukan perawatan ini. Dimana perawatan ini kita memang lakukan rutin setiap hari. Sebenarnya di usaha apapun, di budidaya apapun, tidak lepas yang namanya perawatan rutin, perawatan berkala, dan perawatan insidental, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas perawatan rutin untuk budidaya cacing sutra tanpa lumpur sebanyak 184 nampan budidaya di tempat kami. Apa saja yang perlu kita lakukan dalam perawatan rutin ini? Mana kita bisa meluangkan waktu, tidak harus di siang hari. Ya, di sela kesibukan kita tidak mungkin melakukannya. Maka kita lakukan di waktu yang memang senggang, bisa siang, bisa malam. Ya. Teman-teman, dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur ini, karena memang kita menggunakan sistem resirkulasi, jadi yang pertama kita periksa di sini adalah sistem resirkulasinya pastinya. Ya, karena di sana akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan daripada cacing sutra ini. Perlu diketahui kita bersama-sama bahwa kita membudidayakan cacing sutra ini tanpa lumpur, teman-teman. Jadi kita membuat habitat menyerupai habitat aslinya. Pastinya habitat aslinya juga membutuhkan sirkulasi air, dan di sini kita memeriksanya. Kelancaran sirkulasi air ini akan juga sangat mempengaruhi perkembangan daripada cacing sutra, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam waktu 1 jam di rumah cacing ini, ya, kita juga memonitor kondisi daripada tempat budidaya. Nampan-nampan tempat budidaya ini bagaimana kondisinya? Ya, karena di tempat kami menggunakan sistem lubang di samping. Ya. Dan apabila ada lumut yang tumbuh di lubang atau di sekitar lubang ini, pastinya akan mempengaruhi sistem resirkulasi pastinya, teman-teman. Nah, di situ kita perlu membersihkannya. Nah, membersihkannya cukup sederhana dengan menggunakan sikat gigi bekas, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, ini kegiatan yang kedua dalam 1 jam perawatan rutin setiap hari. Setelah pemeriksaan resirkulasi, kemudian kita membersihkan daripada nampan-nampan tempat budidaya. Cukup sederhana.
Ya, setelah proses pemeriksaan sirkulasi airnya, membersihkan nampan-nampan tempat budidaya, berikutnya adalah kita melakukan kegiatan pemeriksaan pakan daripada cacing sutra yang kita budidayakan. Apakah masih mencukupi atau perlu kita tambahkan pakan? Teman-teman, pemberian pakan ini relatif. Ada beberapa cara. Nah, dan di tempat kami menggunakan metode menabur langsung di tempat budidaya, teman-teman, seperti yang bisa kita lihat bersama di sini. Jadi kira-kira di nampan-nampan tempat budidaya terlihat fermentasi ampas tahunya sudah mulai berkurang, maka perlu ditambahkan. Nah, proses penambahan ini atau proses pemberian pakan ini kami melakukannya paling cepat adalah 2 hari sekali. Ya, jadi 2 hari sekali kami memberikan pakan tambahan sekaligus media untuk berkembang biak daripada cacing sutra di sini, teman-teman. Oke, baik. Jadi 1 jam ngapain aja nih di rumah cacing perawatan rutin setiap harinya? Cukup simple, cukup sederhana untuk menghasilkan cacing sutra budidaya tanpa lumpur ini. 1 jam perawatannya tadi sudah kita bahas bersama-sama. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman ya yang akan memulai. Tetap semangat, budidaya cacing sutra bisa dilakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.